Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Bisri Putri dengan NIM H01219013. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas AFES pada mata kuliah Sistematika Hewan. Pertama-tama kita menjumpai ciri-ciri AFES terlebih dahulu. Nah, AFES ini memiliki ciri-ciri khas di mana memiliki ukuran tubuh yang bervariasi. Biasanya terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Kemudian mulutnya itu berupa paruh yang tersusun dari zat tanduk dan tidak memiliki gigi dan lidah yang tidak dapat dijulurkan. Nah, kemudian matanya berkembang sangat baik. Mereka memiliki kelopak mata dan membran nictitans serta kelenjar air pada mata. Nah, umumnya mata mereka terdapat di bagian sisi pada kepalanya, berada di dua sisinya, kanan dan kiri. Selanjutnya, selain itu, AFES juga memiliki sepasang kaki untuk berjalan, bisa bertengger, berenang, bahkan mencakar. Biasanya berfungsi untuk memegang makanan dan mencengkram mangsanya. Selanjutnya, mereka juga memiliki sayap untuk terbang. Biasanya kecepatan terbang itu berkisar antara 30-75 km per jam. Kemudian, AFES ini bernafas dengan paru-paru, di mana mereka dihubungkan dengan pundi-pundi udara sebagai alat pernapasan tambahan. Selanjutnya, AFES juga memiliki alat suara siring yang terdapat di percabangannya. Kemudian, AFES juga memiliki sistem pencernaan yang sudah lengkap. Dan AFES juga termasuk dalam hewan homoiosperm karena mempertahankan suhu tubuhnya dengan bulu-bulu, yaitu suhu tubuhnya berkisar antara 40,5 sampai 42 derajat Celcius, atau mereka membuluh darah panas. AFES juga memiliki peredaran ganda, di mana satu kali peredaran darahnya ke seluruh tubuh dapat melewati jantung 2 kali. Dalam sistem ekskresi berupa ginjal yang metanefros dan tidak memiliki kandung kemih. Sistem sarafnya juga berupa otak dengan cerebrum dan lobus opticus yang berkembang dengan sangat baik. AFES ini juga berkembang biak atau bereproduksi secara ovipar dan fertilisasinya terjadi secara internal. Intermezzo sedikit. What is AFES? AFES termasuk dalam kelas AFES dalam subfilum vertebrata dan masuk ke dalam filum Chordata yang diturunkan dari hewan berkaki 2. AFES juga terdapat ada 29 ordo yang terdiri dari 158 famili, yang merupakan salah satu kelas hewan bertulang belakang. AFES ini memiliki ciri khas hewan yang sebagian tubuhnya ditutupi bulu dan sebagian kaki bagian bawah ditutupi sisik seperti sisik reptil. Kemudian tidak seperti yang saya jelaskan tadi, tidak bergigi sebagai ganti pada paruhnya. Kecuali pada gigi telur atau gigi paruh yang berfungsi untuk memecah telur. Selanjutnya ada habitat AFES. Habitat AFES biasanya ada dalam kondisinya yang baik dan jauh dari gangguan manusia, serta di dalamnya itu terdapat bermacam-macam
bermacam-macam jenis burung lebih banyak. Kemudian ekosistemnya terdapat berbagai macam habitat sebagai tempat hidup bagi hewan dari jenis Aves untuk bertahan hidup. Biasanya contohnya di dalam lingkungan hutan, sungai, danau, savana atau gua. Taksonomi. Menurut Brotowijoyo dan bukunya pada tahun 1990, klasifikasi ilmiah Aves ada sebagai berikut. Pertama, kingdom dari Animalia, kemudian filum dari Chordata, subfilumnya Vertebrata, dan kelas Aves. Aves juga bisa dibagi menjadi 2 subkelas. Pertama ada subkelas Archaeornithes dan subkelas Neornithes. Pada subkelas Archaeornithes ini biasanya mereka itu termasuk dalam burung-burung purba. Kemudian kedua rahangnya bergigi, jarinya ada 3 dan masing-masing memiliki cakar. Kemudian memiliki bulu yang sempurna, tetapi tidak seperti burung sekarang. Bulu-bulu mereka pada zaman purba itu lumayan panjang, menutupi semua bagian tubuhnya. Kemudian bulu-bulunya ini juga tersusun dari 22 berteret sepanjang kiri dan kanan, layaknya ekornya kadal. Kemudian tengkoraknya memiliki orbit yang besar dan moncong semacam paruh burung. Contohnya yaitu Archaeopteryx lithographicus. Nah, pada subkelas kedua yaitu subkelas Neornithes yang sering kita jumpai pada burung-burung zaman sekarang. Menurut Herman pada bukunya yang ditulis di tahun 2006, kelas Aves ini dikelompokkan ke dalam beberapa ordo. Nah, ini dia ordo-ordo Aves. Pertama ada Galliformes atau unggas. Mereka memiliki ciri-ciri terbangnya tuh pendek-pendek, kemudian paruhnya pendek, bulunya banyak bercabang, kemudian kakinya hanya digunakan untuk berlari dan mengais. Kemudian mereka juga merupakan pemakan biji-bijian atau rerumputan yang biasa disebut graminivore. Ordo ini mencakup 7 familia. Beberapa diantaranya ialah familia Megapodidae, contohnya pada spesies Mecapodius. Famili Phasianidae, contohnya spesies Phoenomycus atau burung merak. Ordo kedua, Casuariiformes atau kasuari. Mereka biasanya memiliki ukuran tubuh yang besar. Kepalanya berbulu tipis dengan leher dan badan berbulu tebal. Bulunya juga bercabang hampir sampai panjangnya dengan induknya. Berarti bisa kita lihat turunan mereka memiliki bulu yang bercabang dan panjang sesuai dengan turunan induknya. Selanjutnya kakinya berjari 3 dan hanya 1 yang bercakar runcing. Kemudian terakhir sayapnya kecil. Ordo ini mencakup 2 famili yang salah satunya adalah Casuaridae, contohnya yaitu spesies Casuarius casuarius atau kasuari. Ordo selanjutnya yaitu Passeriformes atau burung penyanyi. Ciri-ciri mereka biasanya kakinya relatif pendek dan jari ke depan dan 1 jari ke belakang. Ukuran tubuhnya juga relatif kecil dibandingkan burung-burung dalam ordo lainnya. Jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu burung penyanyi dan burung bukan penyanyi.
Ordo ini mencakup sekitar 69 famili. Beberapa contohnya adalah Hirundo rustica, Dicrurus crocercus, Oriolus circensis. Selanjutnya yaitu Ordo Strigiformes atau burung hantu. Seperti kita ketahui, di PPT juga ada gambar dari burung hantu. Kepalanya besar dan bukat, dengan mata besar yang menghadap ke depan. Kemudian tubuhnya dikelilingi oleh bulu-bulu yang tersusun menjari atau radial. Lubang telinganya cukup lebar dan tertutup oleh lipatan kulit. Paruhnya juga pendek. Kemudian pada jari kaki mempunyai cakar yang sangat tajam, sesuai dengan fungsinya untuk mencengkram mangsanya. Dan biasanya mereka aktif di waktu malam, atau mereka termasuk dalam hewan nokturnal. Ordo ini mencakup 2 famili, yaitu famili Tictonidae, contohnya pada spesies Tito alba. Kemudian ada famili Strigidae, contohnya pada spesies Bubo virginianus. Ordo selanjutnya yaitu Psittaciformes atau burung nuri. Mereka memiliki ciri-ciri bulu-bulu berwarna hijau, biru, kuning, dan merah. Maaf, ini salah ketik. Kemudian paruhnya pendek, sempit, dan tepi dari paruhnya ini tajam dan juga ujungnya berbait. Maksudnya berkait. Kemudian paruh bagian atas bersendi dengan tengkorak sehingga paruh atasnya dapat bergerak. Kemudian kakinya bertipe 2 jari ke depan dan 2 jari ke belakang atau zygodactylus. Kemudian jari terluar tidak dapat dibalikkan ke depan karena tidak reversible. Ordo ini juga mencakup 1 famili, yaitu Psittacidae dengan beberapa contoh spesies Psittacula alexandri, kemudian spesies Kakatua galerita, dan spesies Probus kigeraterimus. Ordo selanjutnya yaitu Falconiformes atau burung pemangsa. Biasanya paruhnya tuh pendek, ujungnya melengkung dan runcing dengan tepi-tepinya yang tajam. Jari-jarinya juga tajam melengkung sesuai dengan kegunaannya untuk mencengkram masanya. Biasanya mereka kuat untuk terbang. Ordonya ini mencakup 5 famili dengan diantaranya yaitu famili Falconidae, contohnya pada spesies Falco peregrinus, spesies Accipitridae, dan spesies Haliaster rindu. Kemudian terakhir ada Ordo Columbiformes atau burung merpati. Seperti kita ketahui, burung merpati memiliki paruh pendek dan langsing. Kemudian tarsusnya lebih pendek dari jari-jarinya. Kulitnya tebal dan halus. Mereka memiliki tembolok besar dan menghasilkan cairan susu atau pigeon milk yang biasanya diberikan kepada anak-anaknya. Mereka juga merupakan pemakan biji-bijian atau graminivor dan buah-buahan, yaitu frugivore. Ordonya ini mencakup 3 famili, yaitu famili Pteroclidae, contohnya spesies Pterocles alehata, famili Rapidae pada spesies Raphus cucullatus atau dodo, dan famili Columbidae, contohnya pada Streptopelia bitorquata dan Columba livia. Dan selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan pertama saya bacakan, sebutkan macam-macam bulu pada Aves dan fungsinya. Kemudian
Ada apa fungsi kantung udara pada aves? Ketiga, mengapa paruh setiap jenis burung berbeda-beda? Selanjutnya keempat, ada berapa subkelas pada aves yang Anda ketahui? Dan sebutkan. Terakhir, sebutkan ciri-ciri dari ordo Galliformes beserta contohnya. Nah, sekian, terima kasih. Mungkin hanya ini dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.